Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode ke-10 dari seri Pilot Bangsa. Pada tahap ke-10 ini saya sebenarnya sangat stres, sangat sedih, sangat tertekan oleh keadaan di sekitar saya. Jadi ini manusia ini gimana sih, saya ngelihat ini mau ada COVID, mau ada wabah sedunia, mau yang mati berjuta-juta, tapi pantang mundur, terus memfitnah, terus bertengkar, terus ghibah, terus menista satu sama lain, terus membuli satu sama lain. Ada COVID, nggak ada COVID, ada wabah mendunia, ada gunung meletus, nanti akan ada tsunami, nanti akan ada tanah longsor, akan ada gempa, ada macam-macam. Tetap manusia dzuluman jahula, pandirnya dungu sedungu-dungunya, terus melakukan amarah bisu. Jadi selalu menuruti dorongan-dorongan untuk menciptakan keburukan dan kerusakan di antara mereka. Nah, di puncak saya stres itu, kalau saya sebut manusia itu mungkin bisa umat manusia sedunia, bisa bangsa Indonesia, bisa sebagian dari bangsa Indonesia, bisa kelas tertentu, segmen tertentu. Kalau kita kembali ke persentase 10, 80, 10 kemarin, ya itu bisa berasal dari 10 yang pertama, bisa dari 10 yang kedua, bisa dari 80. Karena nanti ternyata konstelasinya bisa saja orang dengan kualitas 10 yang kedua, tapi dia berada di tataran 10 yang pertama. Atau orang yang punya kualitas 10 pertama ini malah tidak berfungsi apa-apa karena ditaruh di 10 yang terakhir. Nah, yang 80 ini campuran antara 10 yang kualitatif dan 10 yang bawah yang tukang kisruh itu. Nah, di tengah-tengah itu semua saya didatangi Sabrang tadi pagi dan dia bilang mau mantu. Saya bilang, "Lu kowe iki arep mantu sopo?" Dia bilang, "Bukan siapa tapi apa." Lah, saya kan punya cucu 2 masih kecil-kecil dan tidak mungkin Sabrang mantu anaknya. Maka saya tanya, mantu apa? Mantu itu artinya menikahkan atau mengawinkan, dan jawaban Sabrang itu sangat merupakan kegembiraan saya, kebangkitan hati saya dan rasa syukur saya. Nah, biar Sabrang yang mau dikawinkan oleh Sabrang ternyata adalah ide besar dari stakeholder bangsa Indonesia yang namanya revolusi mental, itu dijodohkan dan dikawinkan dengan revolusi akhlak, yang kedua-duanya berasal dari puncak kepemimpinan bangsa Indonesia. Yang satu dari Amirus Sya'bi, itu artinya pemimpin suatu bangsa, yang satunya dari Imamul Mujahidin, yaitu pemimpin para pejuang. Nah, ini Sabrang ingin mengawinkan itu sebagai satu formula perjodohan zaman yang menurut dia sangat bagus dan saya bergembira. Sekarang Sabrang, saya mohon menjelaskan mengenai mengawinkan antara ide revolusi mental dengan revolusi akhlak. Oke. Sebenarnya kalau kalimat saya akan mengawinkan itu posisinya terlalu membesarkan saya lah, tapi ini kita berandai-andai kalau terjadi perkawinan itu, apakah bukan Sabrang atau saya yang mengawinkan, tapi pokoknya terjadi perkawinan antara dua ide besar yang dahsyat itu kan gitu. Ini kan ada sekarang sepertinya ada arus besar yang coba dibuat sebagai yang disebut sebagai revolusi akhlak itu tadi, dianggap sebagai counter dari revolusi mental gitu. Tapi kalau kita melihat latar belakang, paling belakang dulu, yang mengusulkan revolusi mental dan yang mengusulkan revolusi akhlak, ini kan dua-duanya dasarnya ya cinta sama Indonesia ini. Yang satu ngusulin revolusi akhlak, satu ngusulin revolusi mental. Dua-duanya cinta sama Indonesia. Dan kalau kita lihat sifatnya, revolusi mental dan revolusi akhlak itu tidak berlawanan juga. Mau diadukan hanya pada komplementer. Tumbuh ketemu tutup kalau bahasa Jawa. Itu sangat. Sabrang kemarin menggambarkan revolusi mental dan revolusi akhlak seperti kalau kita goes, yang genjot itu mentalnya, tapi yang menentukan setirnya itu akhlaknya kan begitu. Nah, kita butuh kedua-duanya. Ini lepas dari kepemilikan siapa yang punya narasi akhlak, narasi mental ya, tapi bahwa gagasan mental dan gagasan akhlak itu di sini berlaku apa yang di set up-kan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, undur makola wala tandur mangkola. Jadi lihatlah apa yang diungkapkan dan jangan dilihat siapa yang mengungkapkan. Nah, yang diungkapkan adalah satu revolusi mental di awal pemerintahan yang sekarang. Satu lagi. Kemudian sekarang ini ada revolusi akhlak, dan menurut Sabrang kedua-duanya itu memang saling membutuhkan satu sama lain. Ya, saling komplementer, sangat saling melengkapi. Dan kalau ini dijadikan landasan sebagai bertabrakan, ini saya jadi bingung posisi
cintanya di mana? Kalau sama-sama cinta sama Indonesia, justru dua ini ketika berjalan bareng akan menjadi kekuatan yang tidak yang tidak bisa dihentikan. Ini yang namanya manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Jadi mentalnya kuat, akhlaknya. Kalau kita ambil agak ilmu lugawiyah bahasa dulu ya. Kalau mental itu kan berarti ada kiri kanannya, ada moral, ada intelektual, ada spiritual, ada macam-macam. Nah, mental itu sebenarnya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita kenal berani apa tidak, itu soal mental, bukan soal moral. Ya, terus kerja keras apa malas itu mental, ya kan gitu. Jadi misalnya, jadi kamu mau genjotnya beneran apa enggak, kalau goes gitu ya, itu berarti mental. Jadi kata mental itu sebenarnya kan harus kita kenali kembali bahwa manusia itu punya komposisi atau rangkuman dari berbagai unsur kejiwaan dalam dirinya yang ujung tombaknya atau yang landasannya adalah mental itu. Jadi ada orang yang sangat bersemangat untuk A tapi loyo untuk B. Nah, sekarang mentalnya ini akan dikawani, dinikahkan dengan akhlak supaya dia beraninya itu berani apa? Bukan berani mencuri, berani korupsi, bukan berani bertengkar, tapi berani untuk memperbaiki keadaan misalnya gitu ya. Berani membangun. Sementara kalau kata akhlak kan dari bahasa Arab. Itu kan berarti kan mirip-mirip dengan ada makhluk, ada kholik, ada khuluk ya. Jadi akhlak itu kata sifat dari makhluk yang dibikin oleh kholik gitu. Jadi ada istilah husnul khuluq itu adalah perilaku yang sebaik-baiknya dari makhluk yang diciptakan oleh kholik kan gitu. Nah, akhlak adalah rentangan nilai di mana manusia menghitung kemudian mengambil keputusan untuk berperilaku baik ke arah mana, urusan apa dan seterusnya. Maka ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan seterusnya itu. Nah, jadi ini perkawinannya akan menghasilkan manusia dengan mental yang sangat kuat tapi untuk perbuatan yang sangat baik. Ini kan perkawinan yang menurut saya ini ideal, ini hadiah zaman ini. Itu menurut saya hidayah dari Allah. Itu menurut saya anugerah. Itu betul-betul membuat saya bergembira dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya cita-cita lah paling tidak itu. Yang di depan mata, dan itu bisa hanya satu langkah, bahwa akan ada kerjasama atau komposisi atau kooperasi antara berlangsungnya mental yang kuat, yang benar, yang tepat, ya, yang punya etos macam-macam, kemudian dengan akhlak yang mengarahkannya ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan. Jadi kalau orang selama ini banyak teman-teman yang bilang Sabrang sama Mbah Nun itu kan tidak jelas sikapnya, bela A apa bela B kan begitu. Bela mental apa bela akhlak? Kan sekarang bela mental apa? Sekarang kita menjadi bergembira karena jelas yang kita bela adalah komposisi atau pernikahan antara akhlak dan mental yang baik tadi. Dan itu berarti kita berpihak kepada masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena dua pihak yang Anda menuntut kami untuk berpihak ke A apa B itu kedua-dua adalah anak kita, kedua-dua adalah sahabat kita, saudara kita sesama bangsa Indonesia. Nah, jadi sekali lagi sekarang saya berterima kasih atas ide Sabrang untuk berpikir betapa revolusi mental itu apabila berkomposisi atau ditemani oleh revolusi akhlak, maka kita akan punya masa depan yang luar biasa. Yang hitungannya agak lebih jelas. Sebab kalau mental itu kan setiap maling kan mentalnya kuat. Ya, tapi kan akhlaknya kan tidak terpenuhi syarat. Nah, ada yang akhlaknya bagus tapi tidak punya mental yang kuat untuk berani melawan, untuk berani berbuat. Jadi kan sekarang pencetus revolusi mental membutuhkan elaborasi akhlak, dan pencetus revolusi akhlak membutuhkan landasan mental. Nah, ini kita bikin video ini seri ke-10 ini, kalau di Quran disebut tahadus binikmah. Itu kita sedang merayakan atau memperkatakan, memperbincangkan kegembiraan kita yang berasal dari nikmat Allah. Jadi kalau itu kan amma binikmati rabbika fahadis. Dan adapun nikmat dari Tuhan perkatakanlah, rayakanlah, syukurilah dengan memperbincangkannya. Itu ada aneh juga itu Allah. Nah, kalau kita simpan sendiri mungkin stres juga ya. Mending kita berpesta dengan ngobrol dengan penuh rasa syukur. Nah, kalau saya kalau saya lihat kembali di Al-Qur'an, itu kalimat wa amma binikmati rabbika fahadis itu kan di surat Ad-Duha. Jadi wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dholam fa'ata wajadika a'ilam fa'agna fa'amal yatima falatakar fa'amal sa'ila falatanhar wa amma binikmati rabbika fahadis. Jadi kalau saya mempelajari bahwa ini berada di surat Ad-Duha, itu juga kagum juga sama Allah nih, gembira juga. Karena dimulai dengan wadduha, demi waktu duha. Duha itu kira-kira ya jam 6 ke atas sampai jam 10-an lah. Jadi pagi hari. Cerah-cerahnya waktu, cerah-cerahnya cuaca.
kemudian tiba-tiba Allah nyuruh kita ke belakang untuk menghayati malam yang sunyi, malam yang senyap. Jadi kalau kamu ingin menikmati sesuatu yang bright, sesuatu yang terang, Jangan kamu lupa juga sama kegelapan. jangan lupa kamu harus punya kuda-kuda dari masa silam, dari yang sebelumnya, yaitu ada penghayatan terhadap kesunyian, terhadap kontemplasi, terhadap meditasi, terhadap tafakur dan seterusnya. Bahwa Allah itu menegaskan bahwa kamu itu kurang apa. Coba kita baca aja, Bang. Demi waktu ketika matahari sepenggalah naik ya, dan demi malam apabila sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Ini kan membereskan kita. Kan selama ini kalau kita itu putus asa terhadap keadaan, kan ini Tuhan kok nggak jawab, Tuhan kok nggak mengabulkan, dan apa Tuhan meninggalkan saya? Nah, Tuhan menyatakan sini, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu ya. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari yang awal. Artinya kita harus bersabar bahwa akan ada tahap berikutnya yang lebih baik menurut Allah. Sekarang. Jadi yang nanti bisa lebih baik dari yang sekarang bisa lebih baik dari yang kemarin dan seterusnya. Pokoknya masa depan, meskipun maksudnya di sini mungkin akhirat ya, tapi kan boleh kita tadaburi bahwa itu pokoknya bisa. Sebab akibat, ada akibat di belakang pasti yang walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhan pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas, kamu menjadi lego ya. Terus alamnya jika yatimam fa'awa, bukankah dia mendapatmu sebagai menjumpaimu sebagai yatim, kemudian dia memberikan petunjuk, kemudian dia melindungimu. Yatim ini kan juga konotatif begini, Bang. Yatim itu adalah anak yang tidak mengalami fungsi orang tua. Jadi dia punya orang tua atau tidak, yang nomor satu bukan subjek orang tuanya, tapi fungsinya sebagai orang tua. Nah, saya kan pernah nulis bahwa bangsa Indonesia ini kan semacam anak yatim yang tidak ada yang ngurusin. Dan jadi terus Tuhan di sini alamnya jika yatimam fa'awa, tidakkah Tuhan mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu. Jadi ini kan sangat menggembirakan. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Nah, kowe teko isu-isu tadi itu kan menurut saya kan ini janji Tuhan. Ya. Wa wajataka dholam fahada. Ketika saya merasa bingung, kowe teko untuk ngomong mengenai pernikahan antara perkawinan antara revolusi mental dengan revolusi apa? Akhlak. Itu kan wa wajataka dholam fahada. Tuhan menemukanmu sebagai orang yang bingung, kemudian dia memberi petunjuk, ya. Maka sekarang kita tegaskan seperti kata Allah, fa'amal yatima falatakarna. Sekarang kalau kamu menjumpai keyatiman untuk orang-orang dalam posisi yatim dalam sistem sosial, struktur politik dan seterusnya, maka kamu jangan pernah tidak memperhatikan mereka, apalagi sampai menghadik mereka, gitu. Jadi dengan wa amasa-ila falatanhar, dan kalau ada yang minta ke kamu, membutuhkan sesuatu kepadamu, kamu jangan tidak memenuhinya, kan itu. Terus wa amma bi nikmati rabbika fahadits, yang terakhir tadi. Maka dan kalau kamu sudah mengalami nikmat itu datang seperti saya mendapatkan nikmat pagi tadi itu, maka saya wajib untuk tahadus bi nikmat. Jadi saya memperkatakannya, ngobrol dengan yang disuruh Tuhan membawa nikmat itu, saya ngobrol sama Sabrang, terus saya termasuk meskipun kita tidak usah ngatur-ngatur nih, Brang. Jadi nikahnya revolusi mental sama revolusi akhlak itu kita nggak usah ngatur-ngatur, nggak usah menteori-teorikan, kita percayakan kepada beliau-beliau, kan begitu. Karena pasti lahirnya adalah dari keprihatinan yang mendalam tentang bangsa Indonesia. Dari semua pihak. Dari semua pihak. Jadi saya sama Sabrang tidak akan menceramai, tidak akan menggurui, tidak akan mengatur-atur gimana ngawininnya, gimana peta masalahnya bagaimana, terus metodologinya, kita nggak usah ngomong. Yang penting kita bergembira hari ini bahwa ada petunjuk Allah mengenai pernikahan atau perkawinan antara revolusi mental dengan revolusi akhlak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.